Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memahami dan menginterpretasikan koefisien estimasi regresi dengan tiga variabel bebas. Jadi intinya ini adalah bagaimana kita bisa memahami bagaimana cara interpretasi hasil analisis regresi linear dengan tiga variabel bebas. Seperti kita ketahui bahwa regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel dependen dan beberapa variabel independen. Tepatnya ini adalah regresi linear berganda. Karena kalau variabel independennya hanya satu, itu disebut dengan regresi linear sederhana. Untuk metode regresi pun ada macam-macam. Kalau regresi linear yang sering kita gunakan itu adalah regresi linear dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Dalam menggunakan regresi tersebut, ada asumsi yang harus dipenuhi. Sering disebut dengan uji asumsi klasik atau asumsi Gauss-Markov. Dengan semata-mata tujuannya adalah menghasilkan hasil estimasi yang tidak bias dan konsisten, atau disebut dengan Bayes linear and bias estimator. Nah, di situ ada variabel-variabel yang harus kita lakukan pengujian untuk uji asumsi klasik, misalkan dari uji normalitas residual, kemudian non-multikolinearitas, non-heteroskedastisitas, kemudian linearitas, dan juga kalau kita menggunakan data time series, itu wajib non-autokorelasi. Nah, di sini kita fokus ke interpretasi. Ketika kita melakukan pengolahan data, itu akan diperoleh hasil analisis. Nah, di situ ada yang namanya koefisien regresi atau koefisien estimasi regresi. Ini menunjukkan perubahan yang diharapkan dalam variabel dependen untuk setiap unit perubahan dalam variabel independen. Unitnya ini tergantung dari skala pengukuran yang teman-teman gunakan. Jadi kalau misal menggunakan satuan rupiah, misalkan untuk pendapatan atau juga ribu rupiah, jadi silakan ya. Atau menggunakan satuan yang lain. Dengan asumsi variabel lain dalam persamaan tersebut adalah tetap atau konstan, atau sering disebut dengan ceteris paribus. Nah, mari kita exercise langsung menggunakan Excel. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di sini ada contoh 15 observasi tentang penjualan bulanan. Ya, ini dalam satuan ribu rupiah. Kemudian jumlah iklan dalam satuan unit, ya. Jadi iklannya ini bisa macam-macam di media cetak maupun elektronik. Kemudian jumlah promosi ini adalah dalam ribu rupiah, jadi biaya yang digunakan untuk promosi. Kemudian yang terakhir adalah harga produk dalam satuan ribu rupiah. Oke, jadi di sini ada 15 N-nya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis regresi linear berganda ya. Karena kalau kita identifikasi, kita tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh iklan, promosi, dan harga terhadap penjualan. Oleh karena itu, penjualan kita jadikan sebagai variabel dependen dan iklan, promosi, dan harga kita jadikan sebagai variabel independen. Langkah-langkah di Excel, kita bisa menggunakan menu data analisis. Kita klik data, di pojok kanan atas ada menu data analisis. Nah, kalau belum ada, teman-teman silakan aktifkan dengan cara klik file, kemudian more, dan option. Nah, di sini ketika sudah muncul Excel option, silakan klik add-ins. Nah, di bagian paling bawah, di kotak manage, silakan klik go, dan pastikan analisis toolpacknya sudah dicentang. Kalau sudah dicentang, ini pasti insya Allah akan muncul menu data analisis di kanan atas. Kalau kita klik seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada muncul beberapa pilihan analisis yang disediakan oleh Excel ya. Jadi di sini kita pilih yang regression, kemudian kita klik OK. Ya, ini dari bawaan sebelumnya ya, analisis sebelumnya. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan input untuk variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel penjualan. Jadi kita buka, kemudian kita input semuanya termasuk dengan labelnya. Kenapa kita
input sekaligus dengan label supaya nanti kita gampang untuk menginterpretasikan. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk variabel X dengan cara yang sama kita lakukan, ya, kita blok semuanya, kita rank semuanya untuk data dan label. Kalau sudah, kita tutup, dan di sini labelnya diaktifkan atau dicentang. Kemudian untuk confidence levelnya kita buat 95%, ya, atau alpanya 5%. Artinya eh, kita memiliki batas maksimum kesalahan adalah 5%. Untuk output optionnya saya akan simpan di sheet Excel yang sama, jadi saya pilih, kemudian pilih ini, kemudian saya simpan di cell yang saya inginkan di H6 ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk interpretasi koefisien estimasi ya, sebetulnya hal-hal yang perlu kita perlu pahami adalah nilai koefisien determinasi R square, kemudian juga F statistik. Jadi langsung kita fokus di sini ya. Saya berikan warna kuning aja ya. Warna kuning yang perlu kita pahami. Nah, di sini juga saya berikan warna kuning juga. Jadi yang pertama adalah ini menunjukkan koefisien. Jadi kalau kita tulis, misalkan Y sama dengan, ya, B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kalau sudah kita estimasi, maka Y sama dengan interceptnya B0 ya, 20,143 misalkan ya, ditambah 6,144 X1, kemudian tambah 4,001 X2, kemudian ini negatif berarti dikurang 0,115 X3. Nah, jadi ada variabel. Kita dulu seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk menginterpretasi, kita lihat p-value-nya. Ya, p-value-nya di sini untuk iklan, ini p-value-nya lebih kecil dari 5%. Kalau p-value lebih kecil dari 5%, artinya hipotesis nol ditolak. Kalau hipotesis nol ditolak, kita menerima hipotesis alternatif. Artinya, variabel iklan secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel Y atau variabel penjualan. Oke. Nah, dengan asumsi variabel yang lain konstan atau tetap atau ceteris paribus. Kemudian untuk variabel promosi kita lihat di sini 0,03. Ini lebih kecil dari 5% juga. Artinya hipotesis nol kita tolak atau kita terima hipotesis alternatifnya. Dapat kita simpulkan bahwa variabel promosi secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel penjualan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Kemudian untuk harga di sini 0,918. Nah, kalau kita lihat di sini 0,918 ini adalah lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis nol diterima. Artinya harga secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel penjualan dengan asumsi variabel yang lain konstan atau tetap. Jadi dalam kasus ini yang berpengaruh nyata adalah iklan dan promosi, namun harga tidak berpengaruh nyata. Namun kalau secara bersama-sama, secara simultan kita lihat F statistiknya ini lebih kecil dari 5% nyata gitu. Artinya bahwa minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata itu kan. Jadi hipotesis nol kita tolak ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sign-nya, iklan positif, promosi positif, harga negatif. Kalau kita lihat sign-nya iklan dan promosi positif sesuai teori ya. Jadi kalau iklan kita tingkatkan, maka penjualan akan meningkat ya teorinya. Promosi kita tingkatkan, maka penjualan akan meningkat sesuai teori. Nah, ini kalau harga. Harga kita tingkatkan, maka penjualan akan menurun sesuai teori. Cuma di sini kasusnya tidak nyata. Nah, di sini kalau kita terjemahkan atau interpretasikan, misalkan iklan, ini kan kalau penjualan itu dalam satuan apa tadi ya? Penjualan dalam satuan ribu rupiah ya. Kemudian kalau iklan dalam unit. Nah, kalau em, iklan kita tambahkan 1 unit, maka penjualan akan meningkat
6,14000 ya, berarti 6.000 seperti itu ya, dalam ribu rupiah ya. Nah, seperti itu. Kalau promosi kita tingkatkan, eh, promosi itu adalah Rp1.000. Kalau promosi kita tingkatkan Rp1.000 ya, maka penjualan akan meningkat Rp4.000 gitu ya. Nah, kalau harga ini menurun, teman ini tidak signifikan, jadi kita tidak interpretasikan. Jadi seperti itu cara gambaran umumnya kalau kita akan melakukan interpretasi untuk analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel bebas. Baik, demikian video yang dapat Anda Data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman Anda. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.